Halo semuanya, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan juga aturan kosinus. Nah, jadi aturan sinus dan aturan kosinus ini akan membantu kita untuk mencari sudut dan juga rusuk pada sebuah segitiga, tapi segitiga yang kita tuh nggak tahu apakah dia ini merupakan segitiga yang siku-siku atau segitiga yang bagaimana. Jadi kita sebut ini adalah segitiga yang sembarang. Jadi kalau kita simpulkan, aturan sinus dan aturan kosinus ini adalah aturan atau rumus yang akan membantu kita untuk mencari sudut dan juga rusuk pada segitiga yang sembarang, gitu ya nak ya. Oke, kita masuk ke aturan yang pertama. Nah, aturan yang pertama ini kita namakan sebagai aturan sinus. Nah, jadi karena namanya aja aturan sinus, otomatis kita pasti akan menggunakan rumus dari sin untuk membantu kita mencari sudut ataupun rusuk pada segitiga ini, segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini dia itu bukan segitiga sama kaki ataupun sama sisi nih anak ya. Jadi kita nggak tahu, nggak ada clue di sini. Jadi kita anggap ini adalah segitiga yang sembarang gitu. Nah, ibu sudah pernah jelaskan sebelumnya ke kalian bahwa di depan atau rusuk yang berada di depan sebuah sudut itu kita namakan rusuk tersebut adalah nama si sudutnya. Jadi kayak misalnya nih ya, ini kan sudut A. Kita tulis dengan menggunakan huruf besar. Nah, rusuk yang berada di depan sudut A itu kita namakan rusuk A, tapi kita tuliskannya dengan huruf kecil. Nah, berarti yang ini si AC ini kita namakan rusuk B, dan si AB ini kita namakan sebagai rusuk C. Nah, ini dia. Oke. Kalau kayak gini aja nih agak sedikit membingungkan ya Naya. Gimana nih cara kita nyari rusuknya? Gimana cara kita mencari sudutnya? Nah, sama seperti yang pernah Ibu jelaskan juga di awal bahwa semua bentuk bangun datar itu bisa kita buat ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Nah, nantinya yang akan memudahkan kita untuk mencari rusuk dan sudutnya. Jadi ini, nah si segitiga ABC, segitiga sembarang ini kita buatlah dia dulu ke dalam bentuk segitiga yang siku-siku. Nah, caranya gimana? Jadi Ibu ambil ya. Jadi dari titik C ini atau dari sudut C ini, Ibu tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis AB atau rusuk C. Jadi kira-kira tuh kayak gini nih. Nah, ini kita nggak tahu apakah dia itu membelah dua atau tidak. Nah, ini kita nggak tahu nih. Kalau kelihatannya kan kayak membelah dua ya, tapi kita nggak punya clue apapun. Oke, sekarang karena kita ini mau pakai ini ya rumus sinus, karena namanya juga aturan sinus. Nah, kalau misalnya nih Ibu pakailah si sudut B ini ya. Sudut B. Oh, si C ke garis AB ini kita namakan P lah ya. Nah, berarti kalau misalnya nih Ibu mau pakai sin B. Nah, sin itu kan demi ya. De per mi. Berarti P per A. Berarti kalau gitu panjang P ini adalah A kali sin B. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini dia. Terus kalau misalnya satu lagi lah, karena dia ada dua segitiga ya. Kalau satu lagi nih Ibu pakai lah sin A. Sin A itu de per mi. Berarti P per B. Berarti kalau gitu P itu sama dengan B sin A. Oh, kita punya dua P ini nak. Berarti. Nah, ini P yang pertama, ini P yang kedua nih. Jadi karena panjang P itu sama pastinya dengan panjang P, berarti Ibu boleh nih nuliskan. Berarti A sin B itu sama dengan B sin A. Atau kalau kita rapikan, ini A ya. A per, ini sinnya kita taruh sini nih. Sin A itu sama dengan B per sin B. Nah,
Dengan cara yang sama pun, kalau kita mau mencari sudut C-nya dengan menggunakan sin juga, nanti kita akan dapatkan juga bentuk perbandingan seperti ini. Nah, C per sin C. Nah, bentuk yang seperti ini, A per sin A, B per sin B, C per sin C, inilah yang kita namakan sebagai aturan sinus. Jadi kita dapatkan rumus baru nih. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. A di sini yang kecil itu adalah panjang rusuknya ya. Sin A yang besar itu adalah sudutnya. Berarti panjang rusuk A per sin sudut A itu akan sama panjangnya dengan rusuk B per sin sudut B. Dan akan sama juga panjangnya dengan rusuk C per sin sudut C. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita masuk lagi ke aturan kosinus. Kita cari rumusnya dulu nih, nak. Oke, aturan kosinus. Nah, karena namanya aja aturan kosinus, jadi kita buat dengan menggunakan rumus cos. Nah, caranya juga sama nak dengan yang tadi. Jadi, ini kan segitiganya sembarang ya. Nah, ini kita nggak tahu nih segitiga sama kaki, sama sisi, atau segitiga apa. Jadi kita namakan nih segitiga sembarang. Nah, di depan sudut A, itu kita kasih nama dia rusuk A. Ini rusuk B, ini rusuk C. Nah, Ibu tarik garis juga ya, tegak lurus terhadap alas, supaya kita bentuk dia jadi segitiga siku-siku. Nah, ini kita nggak tahu ini A ke misalnya ini M ya. A ke M ini apakah sama dengan M ke B, ini kita nggak tahu karena kita nggak dikasih clue. Nah, seandainya, nah jadi Ibu buatlah ya nak. Di sini nih panjang MB ini kan Ibu nggak tahu ya. Jadi panjang MB ini kita anggap X. Berarti panjang AM ini adalah, karena panjang semuanya ini ya, AB ini adalah C, berarti AM ini adalah C dikurang X. Oke. Sekarang kita mau pakai rumus cos. Kita pakai yang inilah ya. Cos B itu adalah cos sami, berarti samping X per A. Jadi kalau Ibu kita nggak tahu ini X ini apa, berarti X ini adalah A cos B. Oke. Jadi si X ini adalah A cos B. Nah, A ini apa? Oke. Berarti kalau gitu, ini kita kasih namain dulu ya, CM ini berarti P nih. Berarti kalau gitu, A ini apa? Nah, A ini apa? A ini kan sisi miring ya. Berarti kalau sisi miring sama dengan atau A kuadrat, itu sama dengan P kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita ini mau mencari hubungan. Apa sih hubungannya sudut B dengan panjang rusuknya atau si B ini? Kalau tadi kan di aturan sin ini kita udah dapet ya hubungannya. Kalau A itu per sin A, kalau B itu per sin B. Nah, ini kita mau cari dengan menggunakan aturan cos gitu. Kita mau cari ini, apa hubungannya B ini terhadap sudut B, tapi dengan menggunakan aturan cos. Oke. Kalau kita udah dapat A kuadrat, berarti B ini, panjang B ini adalah dengan segitiga siku-siku juga ya. Nah, dengan segitiga ACM, dengan segitiga ACM, ini kita dapatkan B kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah C dikurang X pangkat 2. Berarti P kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2XC ditambah X kuadrat. Oke. Ini kalau kita rapiin, berarti P kuadrat plus X kuadrat plus C kuadrat dikurang 2XC. Nah, coba deh kita perhatiin yang ini. P kuadrat plus X kuadrat. Ini sama seperti, nah, ini nih. A kuadrat.
Berarti kita bisa tuliskan bahwa P kuadrat plus X kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, jadi kita substitusi aja. Ini berarti A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2, X-nya nih. Nah, ini X-nya nih. X ini adalah A cos B. Oke, A cos B dikali C. Atau kalau kita rapiin lagi berarti A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, itu adalah rumus dari B kuadrat. Atau panjang dari B. Jadi panjang dari B ini hubungannya terhadap sudut B ini kalau menggunakan aturan cos kita dapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, dengan menggunakan cara yang sama nanti kita akan dapatkan ini. Kalau tadi B kuadrat itu adalah A kuadrat plus C kuadrat gitu ya. Berarti kalau gitu A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dikurang, ini kan 2AC ya. Nah, di sini A, di sini C. Ini juga 2BC. Cos. Nah, di sini kita lihat nih, cosnya ini cos B. Nah, ini B. Berarti cos yang di sini adalah cos A. Nah, berarti kalau B kuadrat kita udah punya ya. A kuadrat, C kuadrat, kurang 2AC, cos B. Sekarang kalau misalnya C kuadrat, berarti, nah yang nggak ada berarti tinggal A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, ini dia. Ini adalah rumus dari aturan kosinus. Ini adalah rumus dari aturan kosinus. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, kapan kita gunakan aturan sin atau kapan sih kita gunakan aturan cos kayak gitu. Nah, ini Bu kasih clue. Jadi, walaupun nanti di soal itu tetap kalian harus analisis juga soalnya gitu ya, Nak ya. Tapi clue dari Ibu adalah kapan kita pakai aturan sin. Nah, aturan sin itu digunakan jika nih ada sebuah segitiga. Jadi, misal ya A, B, C. Terus yang diketahui itu adalah misalnya A. Nah, terus ini kita nggak tahu nih berapa. Terus yang ini misalnya sudut B ini kita tahu. Nah, sudut A ini kita tahu. Kita nggak tahu sudut C. Nah, ini kalau misalnya ada salah satu aja yang berpasangan kayak gini nih. Kayak A per sin A. Nah, kalau ada salah satu aja yang kita tahu, nah itu kita bisa cari sudut B atau rusuk B atau sudut C atau rusuk C. Yang penting ada salah satu pasangan. Nah, pasangan apa? Pasangan sudut dan rusuk yang kita ketahui. Rusuk dan sudut ya. Nah, kapan kita gunakan aturan cos? Nah, aturan cos ini kita gunakan jika misalnya ya, ada A, ada B, ada C. Nah, kita itu tahu sudutnya dan kita tahu dua rusuk yang menghimpit satu sudut ini. Jadi bentuknya itu kayak gini lah ya kira-kira. Nah, kalau kita ketahui dua rusuk dan satu sudut, atau dua rusuk satu sudut, nah, tapi harus berhimpitan kayak gini ya. Nah, jadi bentuknya kayak gini nih kira-kira nih. Nah, ini kita bisa gunakan aturan cos. Nah, ini clue dari Ibu. Oke? Nah, nanti kita akan masuk ke contoh soal untuk lebih memahami bagaimana cara kita menggunakan aturan sin dan juga aturan cos. Oke, kita jumpa di video selanjutnya ya.